Bab 47, Kepuasan Bersama. Yang, mainnya pelan-pelan ya. Pinta Kinan. Beres Sayan? Yang penting sama-sama enak. Ucap Kuni sambil menggenggam tangan Kinan. Tak terasa sudah sampai di Hotel MEWNG. Saat turun dari mobil, satpam melihat sebuah mobil mewah terparkir dan dua orang turun secara bersamaan. Dilihat dari pakaiannya, pasti ini pengantin baru. Gumamnya. Kemudian Kuni memberikan kunci mobilnya agar diparkirkan, setelah itu mereka masuk. Saat di depan resepsionis, orang yang menjaganya tetap sama seperti kemarin, sehingga pelayanan yang diterima Kuni lebih baik lagi dari yang pertama. Kamar suite selama seminggu? Tolong digesek. Ucap Kuni tanpa basa-basi. Baik Tuan, setelah beberapa saat, silahkan ikut saya Tuan. Ucap resepsionis hotel ramah. Sesampainya di kamar, Kuni rebahan sambil memandangi wanitanya yang sedang duduk di sofa. Melihat Kuni memperhatikannya, membuat Kinan malu-malu. Sayan, sini, kenapa kamu duduk di sofa? Iya Sayan. Sahut Kinan sambil membuka gaunnya, yang tersisa hanya baju dalamannya saja. Oh ya Yang, kita kan gak bawa baju ganti, aku berencana beli di online, kamu bisa pilih-pilih nih. Sambil menyodorkan HP-nya. Kalau aku bebas yang penting ukurannya lebar. Sahut Kinan. Gak bisa gitu Sayan, aku ingin kamu memilihnya sesuai dengan kesukaan kamu. Ucap Kuni sambil mengecup Kinan. Yang penting kamu suka Yang, aku akan pakai kok. Aku lebih suka kamu telanjang Sayanku. Goda Kuni. Ih Sayan? Iya apa hayo? Setelah itu mereka bercumbu bak seorang kekasih yang sudah lama tidak bertemu. Saling mengulum dan saling berpelukan dalam kuluman, bertukar lidah dan air liur. Setelah saling memandang sepersekian detik, mereka langsung bercumbu lebih ganas dari sebelumnya. Ahmaz mesh-meshm. Suara desahan yang terdengar saling saut menyahut. Ketika cumbuan bibir sudah semakin liar, tanpa pikir panjang, Kinan mencari tonggak Kuni yang masih di dalam celananya. Dia menggosoknya dari luar dan cumbuan yang mereka lakukan semakin menggila. Hanya dalam beberapa menit saja, Kinan sudah tidak bisa menahannya. Akhirnya dia berhenti lalu menanggalkan sisa pakaiannya. Setelah itu dia langsung menanggalkan pakaian Kuni dengan tidak sabarnya. Melihat perilaku Kinan yang sedikit kasar, membuat Kuni sedikit ngeri. Bagaimanapun, wanita yang ada di depannya apakah orang yang sama dengan orang yang 3 hari sebelumnya bercinta dengannya? Sayan, pelan-pelan saja, kita punya waktu seminggu untuk memadu kasih. Ucap Kuni sambil mengelus rambut Kinan. Baik Sayan, maaf ya sedikit kasar tadi. Setelah itu mereka melanjutkan rangsangan demi rangsangan, tak terkecuali Kinan yang sudah memegang tonggak Kuni. Saat dirasa semua sudah siap, Kuni mau menjilati mahkota Kinan. Tapi Kinan langsung menolaknya. Sayan, langsung saja ya. Aku ingin tahu sampai berapa lama aku bisa bertahan. Sesuai permintaanmu Sayan, ucap Kuni. Setelah itu Kuni langsung mengarahkan tonggaknya ke mahkota Kinan. Saat ini Kinan berada dalam posisi yang horny sekali, sehingga tidak perlu susah payah bagi Kuni untuk menenggelamkan tonggaknya ke liang mahkota Kinan. Sesaat setelah masuk. Yang, kok kiak lebih besar ya emas ahah. Sedang Kuni memaju mundurkan tonggaknya dengan santai seolah-olah tidak ingin cepat-cepat selesai. Oh Yang enak sayang oh ahah. Mendengar desahan Kinan membuat Kuni langsung gencar menerjangnya. Ah Yang, enak Yang, nikmat-nikmat, racau Kinan setiap merasakan sodokan Kuni. Melihat Kinan meracau tak karuan, membuat Kuni semakin bersemangat. Esa ahas mena asayang kikun-kun. Saat Kinan memanggil nama Kuni, sebetulnya dia sudah mencapai puncak orgasmenya, tapi untuk memuaskan Kuni, dia tidak memperlihatkannya. Sedangkan Kuni saat mendengar teriakan Kinan, dia hanya tersenyum sambil bergerak maju mundur tanpa henti. Tumben Yang, UAS sudah 30 menit lebih kamu belum juga klimaks. Tanya Kuni sambil mendesah. Jangan pikirkan aku sayang
yang penting wah kamu puas? Jawab Kinan sambil mendesah. Kuni hanya melanjutkan tanpa bertanya lagi. Oh Yang Kun, oh Yang Kun. Semakin lama Kuni menambah tempo semakin cepat, bahkan Kinan menggeliat tak karuan, dan desahan demi desahannya sangat menggema di ruangan suite itu. Sayan Kun lebih keras lagi, asas akhirnya Kinan mencapai klimaks, dan ini klimaks ketiganya. Setelah Kinan selesai kejang-kejang, Kuni langsung menusuknya tanpa henti, seolah-olah dia juga ingin merasakan nikmat tersebut. Oh Yang, yang lebih cepat Yang, aduh Yang, sakit Yang Kik. Mendengar Kinan merintih kesakitan membuat Kuni berhenti lalu menyentuh mahkota Kinan yang tidak ada lagi cairan pelicinnya. Menyadari sudah di batasnya, Kinan lalu melihat jam dan waktu dari sodokan pertama sampai sekarang hanya 1 jam 14 menit. Melihat waktu yang sebentar, membuat Kinan langsung menunduk. Kok makin cepat saja? Gak bisa lama lagi. Gumam Kinan. Berapa Yang? Kayak baru 1 jam dak? Ucap Kini. Iya Yang, 1 jam 15 menit. Ucap Kinan malu. Kuni langsung meraih tangan Kinan lalu menggosoknya sekaligus dialiri energi kehidupan. Kali ini Kuni sengaja memberinya lebih, agar daya tahan tubuhnya bisa sedikit lebih lama. Hanya berselang 5 menit saja, Kuni menyentuh mahkota Kinan dan terdapat cairan pelicinnya. Melihat kejadian itu membuat Kinan heran. Padahal jelas-jelas kering, kenapa sekarang ada lagi? Gumamnya. Lanjut yuk Yang, aku ingin menikmati tubuh kamu sesuka aku Yang, jika kering aku pijit lagi biar basah. Hehehe. Kinan langsung menyosor mulut Kuni, bahkan sekarang Kinan lebih ganas dari awal tadi. Sabar sayang, sabar. Setelah itu mereka saling berciuman. Coba posisi baru yuk Yang, kamu duduk di pangkuan aku, jadi sambil kita menusuk, kita juga bisa saling berpelukan dan saling bercumbu. Baik Yang. Kuni duduk dan Kinan menghadap Kuni sambil duduk di antara kedua pahanya. Lepas itu mereka lagi-lagi bergumul satu sama lain, sambil tonggak Kuni menyeruak masuk ke dalam liang mahkota Kinan. Mereka seperti menari satu sama lain, dan suara desahannya tidak sekeras tadi, karena saat mereka bercinta sambil berciuman. Uhemoemahem Yang Kun, aku mau keluar. Sabar sayang, punyaku juga tinggal dikit lagi juga mau lepas Yang Ki. Akhirnya mereka tidak lagi berciuman tapi semakin mempercepat gerakan naik turun yang dilakukan Kinan. Oh Yang kah sayang Cepat lagi sayana. Cepat Yang, cepat. Oh asyah. Akses enak sayang. Mereka akhirnya mencapai klimaks bersama, saat melihat waktu dan menghitungnya, Kuni membutuhkan waktu 2 jam 30 menitan, untuk klimaks pertamanya. Sedang Kinan udah klimaks yang ke-6 kalinya tanpa sepengetahuan Kuni. Bab 48, Curiga. Sayan Kun, kamu perkasa sekali. Mungkin kamu butuh wanita lebih banyak untuk melayanimu? Ucap Kinan sedikit malu. Sayan, kamu bicara apa? Kamu satu-satunya wanita yang ada di hatiku. Kuni meyakinkan Kinan. Bukan begitu Yang Kun. Aku berbicara tentang Siska, dia suka sama kamu. Mendengar perkataan Kinan, membuat Kuni teringat masa-masa sekolahnya saat Siska baru menjadi manajernya. Sebetulnya, Siska wanita yang sangat seksi dan cantik, tetapi saat memikirkan kelakuan Siska yang semena-mena pada teman sekelasnya dulu, membuat Kuni menjauhinya. Bahkan Kuni sempat menolaknya bukan karena dia menyukai wanita lain, tapi dia menolaknya karena tabiat Siska yang sedikit angkuh itu. Kok dim Yang? Kamu juga suka Siska ya? Tanya Kinan penasaran. Aku, sambil geleng-geleng kepala. Siska wanita yang cantik dan seksi Yang, hanya saja sifatnya yang angkuh membuat aku tidak suka. Makanya dulu aku nolak dia Yang. Kirain aja kemarin pas kamu ketemu dia, kamu suka dia, karena kamu sering tanya ke dia. Dan aku dicuekin terus. Sedikit ngambek nih Kinan. Sejujurnya aku malu jika terus-terusan tanya ke kamu.
Takutnya kamu gak suka cowok yang cerewet sayangku, gemes. Aduh sakit Yang, kalau nyubit pipi itu yang lembutan dikit dong. Maaf sayang, sini-sini aku lus-elus. Tapi yang dielus malah gunung besarnya. Sayang, masih mau lanjut Yang? Mereka kembali memadu kasih, seolah-olah dunia sudah berhenti hanya untuk melihat mereka bermesraan setiap saat. Yang ki mahaem. Saat libido Kinan sudah naik lagi, tiba-tiba Kuni. Sudah ayo tidur Yang, besok aku ajak kamu ke acara amal milik keluarga Hartanto. Aku diundang soalnya. Yang, udah naik-naiknya, nanggung Yang, baru juga jam 11. Ucap Kinan memelas karena naiknya hasrat yang dimilikinya. Kamu gak capek Yang? Aku kasihan aja sama kamu jika terlalu capek sayang. Khusus malam ini aku bakal temani kamu sampai capek Yang Ki. Akhirnya mereka kembali bergumul, berciuman, saling sahut-menyahut erangan dan juga saling berpelukan demi keharmonisan. Mereka melakukannya perlahan dan penuh dengan gairah yang membara. Apalagi Kuni, dia menjadi laki-laki yang sangat-sangat beruntung sekali. Di mana harta dan wanita bisa didapatnya dengan begitu mudah, bahkan hanya dalam hitungan hari saja, dia merasakan indahnya hidup seorang miliarder yang mempunyai uang dan wanita. Oh sayang, enak Yang, terus. Desahan Kinan membuat Kuni semakin membara. Saat ini Kuni memikirkan bagaimana jika sumber ilmunya dikunci dan tidak memakainya, apakah akan berefek pada tubuhnya. Saat memikirkannya, dia tidak mendengar desahan dan erangan Kinan, sehingga saat Kinan mendesah dengan keras, barulah dia tersadar dan berhenti. Yang, nikmat sekali Yang. Mendengar betapa puasnya Kinan membuatnya semakin bangga. Saat sudah stabil nafas Kinan, Kuni lalu menggenjotnya lagi, kali ini tanpa menggunakan kekuatannya, jadi sumber ilmunya dikunci di dalam hatinya, dan tubuhnya berubah layaknya manusia biasa. Setelah hampir 5 menit Kuni memaju mundurkan tonggaknya, dibarengi dengan desahan Kinan yang merdu sekali, akhirnya lahar itu akan menyembur juga. Saat itu dia memaju mundurkan tonggaknya dengan kekuatan penuh. Yang, enak Yang, ahesm. Saat sedang berada di puncaknya, tiba-tiba Kinan merasa Kuni jauh lebih bersemangat dan akhirnya Kuni mencapai klimaks keduanya hanya dalam waktu 6 menit tanpa memakai kekuatannya. Kok tumben Yang udah keluar? Aku aja baru keluar sekali tadi Yang. Ucap Kinan keheranan. Totalnya udah klimaks berapa kali Yang? 7 Yang? Setelah berpikir sejenak, Kinan menjawabnya dengan malu-malu. Hah? Aku aja baru 2 sayang, apa 7 masih kurang Yang? Tanya Kuni sambil memagut bibir Kinan. Aku gak mentingin berapa kali aku klimaks sayang, kalau kamu belum puas, aku akan melayanimu sampai puas, apalagi kamu jago mijitnya, jadi hanya istirahat 10 menit saja aku udah bugar lagi Yang. Lalu mereka saling berciuman lagi, setelah 15 menit. Ya udah ayo tidur Yang, aku akan menikmati setiap inci tubuh kamu hampir setiap malam, apalagi kita udah menikah, jadi kita bisa melakukannya kapanpun. Ucap Kuni sambil mengecup bibir Kinan. Baiklah Yang, jika kamu ingin lagi, jangan sungkan-sungkan, bangunkan saja aku akan melayanimu kapanpun kamu mau. Setelah itu mereka ke kamar mandi untuk mandi bareng, tak lupa selain saling membersihkan, mereka tetap saling berciuman, seolah-olah ciuman adalah salah satu bentuk cinta antara mereka. Gak kebayang romantisnya, gak percaya bisa dicoba suami istri ya. Akhirnya mereka tidur dengan saling berpelukan dalam keadaan telanjang, hanya selimut yang menjadi pakaian bersama mereka. Saat waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi, tiba-tiba telepon Kuni berdering. Hanya saja yang menyadari itu adalah Kinan, saat melihat nama seorang wanita, Kinan ingin sekali mengangkatnya, hanya saja sekarang dia sudah bersuami, jadi tindakan ini mungkin tidak pantas bagi hubungan mereka. Yang Kun, bangun, HP-mu ada yang telepon? Siapa Yang? Tanya Kuni masih tetap memejamkan matanya. Namanya Sisel di sini. Oh angkat saja Yang,
Tanya maunya apa? Kamu gak marah Yang jika aku yang angkat? Polos bener si istriku ini. Iya, aku angkat. Setelah diangkat. Halo Kuni, nanti sore jangan lupa ya, jam 4 sore. Halo, ada apa ya dengan jam 4 sore? Mendengar perkataan Kinan, Kuni langsung tersenyum. Bilang saja baik sayang, jangan berbelit-belit, itu putri keluarga Hartanto. Mendengar perkataan Kuni, membuat Kinan terkejut sekaligus malu. Baik setelah itu dimatikan. Setelah itu, Kinan merasa malu pada Kuni karena sedikit cemburu dengan hal-hal yang biasa. Apalagi jika Sisel itu selingkuhan atau pacar Kuni, maka dia tidak mungkin memberi nama seorang wanita, bahkan tidak mungkin menyuruh Kinan mengangkat teleponnya. Memikirkan itu semua membuat Kinan merasa betapa bodohnya dia. Ada apa sayang kok melamun? Tanya Kuni. Maaf ya Yang, aku curiga tadi itu siapa? Oh, jangan dipikirkan, barusan aku lihat pesan, jam 9 baju kita diantar, dan sekarang udah waktunya makan pagi, sambil nunggu makanan datang, ayo kita mandi bareng lagi. Ajak Kuni. Pasti mau cari-cari kesempatan lagi nih. Goda Kinan. Kenapa? Gak boleh ya Yang? Aku perkosa nih ya, sambil menggendong Kinan ke kamar mandi. Seperti biasa, cumbuan bibir dan sebagainya selalu mereka lakukan demi keharmonisan mereka. Bab 49, ikut acara amal. Setelah mereka mandi dan sarapan bersama, waktu juga sudah menunjukkan pukul 10, di mana semuanya sudah dilakukan, baik mandi, sarapan dan membeli baju. Setelah itu mereka bingung mau aktivitas apa lagi. Waktu ke acara amal juga masih lama. Mau keluar pun juga malas, takut lupa waktu dan melupakan acara amal keluarga Hartanto. Yang, bosen nih di kamar terus. Keluh Kinan. Sama Yang? Main lagi ya Xiang. Ajak Kuni sambil memeluknya. Kinan pun hanya mengangguk dan memagut bibir Kuni, saling bercumbu dan tanpa berlama-lama mereka sudah siap di posisi masing-masing untuk menuntaskan hasrat mereka. Saat akan memulai, tiba-tiba Kuni ingin mengubah gayanya. Yang, kamu coba pose seperti anjing, mau aku tusuk dari belakang. Pinta Kuni. Gimana Yang, gini? Sip Yang, tahan ya. Setelah tonggak Kuni masuk separuh. Terdengar rintihan kenikmatan yang keras dari mulut Kinan, Kuni semakin senang mendengarnya, kemudian dia memaju mundurkan tonggaknya perlahan. Sedang Kinan, mendapat perlakuan yang tak lazim itu membuatnya merasa seperti mendapat sesuatu yang baru, di mana kenikmatan yang sebelumnya dirasakannya, jauh lebih nikmat yang sekarang. Hanya berselang 5 menit menggunakan pose Digi Style, Kinan sudah tidak tahan dan menyemburkan cairan kenikmatannya dengan suara erangan yang sangat merdu dan menggema di telinga Kuni. Sayang, nikmat sekali sayang. Ucapnya dengan penuh kepuasan. Setelah Kinan menikmati masa-masa klimaksnya, Kuni langsung menggenjotnya lebih keras lagi, di mana kali ini hanya menunggu Kinan akan klimaks yang kedua dan dia akan mengunci kembali kekuatannya agar bisa mencapai orgasme bersama Kinan. Yang terus Yang, enak sayang. Racau Kinan. Iya sayang, Meki kamu makin sempit kalau gini Yang. Asah sayang, aku mau keluar lagi Yangki. Tahan bentar ya sayang, aku akan keluar juga. Semakin cepat memompa, semakin keras pula desahan dari mulut Kinan, semakin lama, keduanya akan mencapai puncak. Saat sudah tak terbendung, Kinan mendesa dengan sangat keras, begitu juga Kuni, mereka mencapai bersamaan. Suara desahan berbarengan, selain itu Kinan langsung terjatuh tengkurap, begitu juga Kuni yang terjatuh menindihnya. Saat melihat jam baru 30 menit Kinan tambah heran lagi. Yang, ini masih 30 menit kok kamu udah keluar Yang? Biasanya 2 jam lebih. Tanya Kinan. Gak apa-apa sayang, kalau kamu masih kurang kita bisa main lagi sekarang. Yang penting aku inginnya itu kita keluar bareng-bareng, biar sama-sama puas. Ucap Kuni lagi-lagi sambil mencium bibir mereka milik Kinan.
Kalau kamu udah puas ya udah gak usah lanjut Yang, nanti malam lagi kan juga bisa. Tapi nanti malam harus 12 jam ya Yang, aku menantikannya. Ucap Kinan antusias. Yakin 12 jam Yang? Gini aja, jika Pin belum puas, kita main lagi. Jika aku belum puas juga main lagi. Selama sama-sama puas, berarti kita sudahi olahraga bertukar keringat kita. Gimana, setuju ya? Ucap Kuni. Setuju Sayan? Imyoche. Sambil mengecup pipi Kuni. Kuni langsung membalasnya di bibir dan lagi-lagi mereka akhirnya tidur. Tak lupa sebelum tidur, Kuni mengeset alarm pukul 2 siang, sehingga mereka tidak sampai ketiduran. Tak terasa sudah jam 2 siang dan alarm berbunyi. Mendengar alarm berbunyi, Kuni dan Kinan akhirnya beranjak dari tidurnya dan mandi bersama. Selesai mandi, mereka makan berdua dengan riang. Saat waktu sudah menunjukkan pukul 3:30, mereka ingin sekali berangkat, hanya saja mereka tak tahu di mana tempatnya, apalagi Sisel hanya memberinya waktu saja, tanpa ada tempatnya. Kuni lalu menelpon Sisel. Tat tat tat. Halo Cil? Sepertinya aku gak bisa datang. Goda Kuni. Ada apa Kuni? Kenapa gak bisa datang? Ucap Sisel sedikit cemas. Karena aku gak tahu tempat acaranya di mana. Ucap Kuni santai. Sisel langsung terdiam mematung di tempat, dia mengingat-ingat kejadiannya apa dia belum memberi tahu tempatnya. Maaf Kuni, tempatnya ada di Gedung Geraha Permata Intan, di salah satu jalan provinsi. Kamu ada di mana? Biar dijemput sopir kami? Ucap Sisel penuh kekhawatiran. Jangan khawatir, saya akan tiba di sana tepat waktu. Terima kasih Kuni. Aku sangat menantikannya. Setelah telepon terputus. Yang, ayo berangkat, aku sudah tahu tempatnya. Ucap Kuni. Apa sempat Yang? Waktunya kurang 30 menit. Ucap Kinan cemas. Jangan khawatir sayangku. Tempatnya nggak jauh dari sini kok. Kamu udah siap ke acara resmi bareng aku Yang? Goda Kuni. Apa sih Yang? Pertanyaanmu kayak kamu yang malu jika jalan eme aku. Secara tubuhku yang nggak langsing kayak putri keluarga Hartanto itu. Sanggah Kinan sedikit cemburu. Siapa juga yang gak cemburu sama kulit Sisel yang putih bersih dan juga bentuk tubuhnya yang langsing. Hanya sekali lihat saja Kinan sudah merasa minder jika harus berdiri di samping Sisel. Kamu bisa saja Yang, aku tuh suka bodimu, menggiurkan tahu gak? Sambil mencubit pipi Kinan. Sebenarnya Kuni ingin sekali mengulum bibir Kinan yang merekah itu, hanya saja Kinan sudah berdandan. Jadi Kuni tidak ingin membuat wajah istrinya itu berantakan, apalagi waktunya juga sedikit mepet. Ayo pergi bidadariku. Ucap Kuni sambil menggandeng tangan Kinan. Kinan hanya mengangguk dan berjalan di sampingnya. Setelah hampir 15 menit, mereka tiba di salah satu gedung terbesar di kota In. Bahkan hanya untuk menyewa gedungnya yang kelas ekonomi saja sekitar 100 juta sehari. Jika ingin menyewa paket lengkap yang full dekorasi dan jamuannya, membutuhkan 500 juta sampai 1 miliar sehari. Paket lengkapnya pun terdiri dari 3 paket lagi, yaitu paket silver, paket gold, dan paket platinum. Setelah keluar dari mobil, dekorasi labinya sungguh menakjubkan. Ini gedung atau hotel bintang 10, gumam Kinan. Saat tiba di depan labi. Permisi tuan, undangannya apa ada? Tanya salah satu petugas resepsionis. Undangan, sebentar saya telepon seseorang dulu. Tat tat tat. Halo Sisel, saya di depan tapi tidak punya undangan. Sebentar Kuni, saya jemput kamu. Ayah, Tuan Kun sudah datang? Baiklah, mari kita jemput. Ucap Rudi antusias. Sesampainya di depan labi. Tuan Kun, mari silakan masuk. Ucap Rudi ramah. Kuni juga mengangguk sambil mengikuti Rudi. Melihat tindakan Kuni, Rudi sedikit senang karena Kuni tidak lagi bersikap acuh padanya. Sedangkan Kuni merasa tidak perlu lagi bersikap acuh pada Rudi, karena sejatinya Rudi adalah orang yang baik,
Hanya saja temperamennya sedikit terguncang akibat keadaan dan penyakit yang dideritanya. Meskipun dia memiliki penyakit yang mematikan, tapi acara amalnya tetap berlangsung, dan itu sudah membuktikan kalau Rudy adalah orang yang baik. Bab 50, Menjadi Dermawan Sejati. Terlintas di benak Sissel kecemburuan yang teramat sesak, bahkan jika dilihat-lihat, tubuhnya lebih bagus dari Kinan. Sissel hanya kalah berisi dan juga bentuk tubuh Kinan yang lebih bongsor dan memiliki gunung kembar yang besar, jika bisa dibandingkan dengan milik Sissel yang kecil, mungkin ukurannya 3 kali dari milik Sissel. Perbedaan kontras di antara keduanya, yang satu ramping dan seksi, yang satu lagi padat berisi dan seksi. Oh, Kuni suka yang lebih berisi, aku akan makan banyak mulai besok. Gumam Sissel. Akhirnya Kinan masuk. Melihat dekorasi dan interior sekelilingnya yang sangat mewah, membuat Kinan tak bisa lagi menyembunyikan rasa kekagumannya, bahkan dengan mulut ternganganya, menandakan bahwa dia baru pertama kali melihat dekorasi yang begitu mewah ini. Sedang orang-orang di sekitarnya merasa terheran-heran, siapa pasangan ini, mengapa mereka dijemput langsung oleh kepala keluarga Hartanto, bukankah keluarga Hartanto adalah keluarga nomor 1 di kota ini, lalu kenapa dia dengan sukarela dan bahkan menampilkan senyum kebahagiaan terpancar di rona wajahnya, seolah-olah Rudy adalah bawahan pasangan ini. Akhirnya banyak dari mereka yang berpikir bahwa pasangan muda ini tidak bisa mereka singgung dan harus menjadi teman. Mereka akan mendekatinya selagi rekan saingan yang lainnya masih belum ada yang mendekatinya. Mereka semua berpikir harus bagaimana agar bisa berteman dengan pasangan muda ini, sedangkan berbincang-bincang dengan kepala keluarga Hartanto saja mereka sedikit tidak layak. Akhirnya banyak raut kekecewaan di wajah mereka. Setelah masuk ke dalam, Kuni dan Kinan diberi tempat duduk terhormat, di mana selain seluruh keluarga Hartanto, tidak diperkenankan untuk duduk di kursi tersebut. Banyak orang bertanya satu sama lain siapa dia, kenapa mereka baru pertama kali ini melihat wajah mereka. Tak terasa acara pun dimulai, dan kini saatnya bagi kepala keluarga Hartanto untuk memberikan pidato sebelum menginjak acara selanjutnya, yaitu acara melihat video dokumentaris singkat dan penggalangan dana. Rudy berpidato sekitar 5-10 menit, setelah itu saat acara selanjutnya melihat dokumentari singkat. Lampu perlahan meredup dan layar lebar segera bersinar, seolah-olah sedang melihat bioskop. Sambil melihat, pembawa acara juga sambil menjelaskan kondisi tersebut. Ini adalah kehidupan yang kurang beruntung, yang dialami oleh adik-adik kita, di mana untuk sampai ke sekolah, membutuhkan. Banyak yang menitihkan air mata saat melihat dan mendengarkan penjelasan narator. Tak terkecuali Kinan, orang berhati baik yang selalu mementingkan kebaikan. Kinan menelan air matanya tanpa henti sepanjang 10 menit video diputar. Bahkan Kuni juga sedikit tersayat hatinya, bisa dibayangkan betapa sedih dan menderitanya kehidupan yang dijalani oleh anak-anak ini. Setelah video selesai, lampu tiba-tiba nyala perlahan dan saat benar-benar terang, banyak orang yang mengusap air matanya, bahkan ada beberapa suara orang terisak pelan. Baiklah para hadirin, itu adalah video singkat yang menggambarkan betapa tidak beruntungnya adik-adik tercinta kita di luar sana. Semoga video barusan mampu dan dapat menggerakkan hati kita masing-masing untuk meringankan beban hidup mereka dan, semoga dengan uluran tangan kita, kehidupan yang mereka alami akan bertambah baik untuk kedepannya. Ucap pembawa acara tersebut dengan antusias, meskipun masih ada sedikit nuansa kesedihan. Berikut adalah rincian modal awal dari keluarga Hartanto sebesar 250 miliar rupiah. Perlu diketahui, untuk membangun jalan tersebut dan bangunan sekolah yang sudah tidak layak pakai, setidaknya butuh sekitar 1,5 triliun, itu pun berdasarkan pada bahan bangunan yang relatif biasa. Dan nantinya, setiap dana yang terkumpul akan kita usahakan untuk dibelanjakan bahan bangunan yang lebih bagus lagi. Selain demi kenyamanan, juga demi keberlangsungan tahan lama bangunan itu bisa terpakai. Silakan para hadirin yang ingin berpartisipasi, kami buka acara amal ini mulai dari sekarang. Setelah acara dibuka, banyak yang berbondong-bondong untuk baris di depan resepsionis yang ada di dalam gedung. Hampir dari seluruh perusahaan yang diundang menyuruh perwakilannya untuk berbaris. Mereka mengantri untuk menyumbangkan uang mereka,
dan hasil akhirnya akan terlihat jelas di layar, siapa yang menyumbang paling besar dan siapa yang menyumbang paling sedikit. Karena ini acara yang dihadiri oleh seluruh perusahaan besar dan berkembang, maka setiap perusahaan akan serta-merta mencantumkan nama perusahaan mereka. Selain untuk kesombongan, hal itu juga untuk membuat nama yang lebih besar lagi dengan ikut berkontribusi dalam acara amal ini, di mana jika perusahaan besar menyumbang sedikit, akan seringkali mendapat cibiran dan akan jadi bahan tertawaan dari perusahaan besar lainnya. Begitupun sebaliknya, jika ada perusahaan kecil yang berkembang menyumbang lebih banyak dari perusahaan besar, maka perusahaan kecil berkembang itu akan dapat sanjungan dari perusahaan besar, dan tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan besar karena loyalitas yang mereka tunjukkan saat ini. Tak terasa 30 menit telah berlalu. Hampir 90% semua perusahaan yang hadir sudah menyumbang semua. Yang Kun, aku ikut nyumbang boleh ya? Aku kasihan sama anak-anak itu. Ucap Kinan sedih. Ayo sayang, apalagi antriannya tinggal beberapa orang saja. Ajak Kuni. Saat mereka sedang antri, banyak petinggi-petinggi perusahaan yang saling tukar pandang, tak jarang banyak yang berpikiran berapa banyak uang yang akan Kuni sedekahkan. Jika melihat dari perlakuan kepala keluarga Hartanto yang sangat sopan dan juga sangat menghormati mereka, setidaknya mungkin dia akan menyumbang 10 miliar, itu pemikiran kebanyakan orang. Tak terasa sudah giliran Kuni untuk memberi sumbangan. Selamat sore Tuan, silakan Anda tulis nama perusahaan Anda dan juga berapa nominal yang ingin Anda sumbangkan? Tanya pegawai ramah. Saya tidak punya perusahaan, apa masih bisa ikut menyumbang? Tanya Kuni pelan. Bisa Tuan, Anda cukup tulis nama saja. Baiklah tolong catat namanya Kinan. Loyang, pakai nama kamu saja. Kan itu uang kamu sayang? Ucap Kinan. Gak apa-apa sayang, uangku uang kamu juga. Tapi... Belum sempat Kinan menolak, Kuni sudah membisikkan sesuatu dan membuat Kinan tersenyum malu-malu. Baik Tuan namanya Kinan, uang yang mau disumbangkan berapa? Tolong gesek, 1 triliun. Ucap Kuni santai. Mendengar uang 1 triliun, membuat Kinan langsung menutup mulutnya, meskipun tanpa suara, sedang pegawai itu hanya bengong tanpa bisa berkata-kata. Dermawan sejadi ini? Gumam pegawai tersebut. Hei kenapa melamun? Ucap Kuni menyadarkan pegawai tersebut. Ini pertama kalinya pegawai itu mendengar ada orang yang menyumbang 1 triliun, makanya dia merasa terkejut sekaligus tidak percaya, apalagi tadi kebanyakan perusahaan besar hanya menyumbang di bawah 15 miliar. Tuan mohon maaf, apa saya tidak salah dengar? Bab 51, membuat nama sendiri. Maaf Tuan, apa benar 1 triliun? Ucap pegawai tadi seraya tak percaya. Iya betul sekali, ucap Kuni mantap. Yang Kun, apa kita sedang bermimpi? Kinan tidak percaya dengan keadaan Kuni. Bukankah Kuni bilang kalau dirinya driver ojol? Lantas uang siapa itu? Sayang Ki, jika sekarang kita sedang bermimpi, maka aku akan bangun dan memperkosamu lagi. Bisik Kuni. Mendengar perkataan Kuni, membuat Kinan tersenyum malu. Baiklah Tuan, silahkan digesek. Beberapa saat kemudian, terdengar suara mesin yang sengaja saya ubah nadanya. Pembayaran berhasil. Mendengar suara mesin otomatis, membuat pegawai itu dan Kinan kembali tercengang. Setelah itu, Kinan dan Kuni kembali ke tempat duduknya dan pembawa acara pun langsung menampilkan seluruh data perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam acara amal ini. Semua proses datanya berawal dari yang terendah, di mana saat terlihat, ada nama perusahaan dan nominalnya 1 miliar sebanyak 44 perusahaan. 2 miliar sebanyak 25 perusahaan dan di pertengahan ada perusahaan terbesar yang masuk dalam 10 besar perusahaan teratas berturut-turut dari Bo menyumbang 11-15 miliar. Semua orang bertepuk tangan karena hampir setiap tahunnya tidak ada perubahan berarti. Saat semua orang berpikir kalau yang terakhir milik keluarga Hartanto. Ternyata mereka salah, saat memperlihatkan nomor urutnya,
keluarga Hartanto yang menyumbang sebesar 250 miliar berada di urutan kedua. Saat mengetahui itu, membuat semua orang terkejut, tak terkecuali seluruh keluarga besar Hartanto, Rudy, Sissel, dan Surya Hartanto merasa seperti mimpi bagi mereka. Untuk pertama kalinya, dalam sejarah acara amal yang diselenggarakan oleh kepala keluarga Hartanto, ada seseorang yang mengungguli mereka dalam sumbangan amal di acara mereka sendiri. Banyak pihak yang bertanya-tanya, siapa orangnya? Saat memikirkan itu, hanya Sissel dan Rudy yang memandang Kuni, lainnya hanya saling pandang sambil bertukar pikiran. Oh, mengejutkan sekali para hadirin, untuk pertama kalinya, tuan rumah keluarga Hartanto berada di urutan kedua. Apakah kalian penasaran? Apa ada yang bisa menebak? Ayo kita lihat dari perusahaan mana ini. Saat yang muncul kata Kinan. Banyak yang bertanya-tanya siapa Kinan. Kemudian nominal muncul secara perlahan, dan saat melihat nominalnya senilai 1 triliun. Semuanya terkejut lagi. Mohon maaf para hadirin, siapa yang bernama Kinan atau perusahaan mana ini? Tolong bisa maju ke depan untuk mengucapkan sepatah dua patah. Ucap pembawa acara sambil melihat sekitar. Banyak yang berbisik, sehingga tidak tahu siapa yang bernama Kinan ini. Yang? Kamu dipanggil itu? Sambil menggoda Kinan. Kamu aja Yang, aku malu. Ucap Kinan lirih. Ini saatnya kamu membuat namamu sendiri Yang, dengan begitu kamu tidak akan mudah ditindas. Ayo cepat maju. Desak Kuni. Kuni ingin Kinan menjadi pribadi yang tangguh dan mudah bergaul. Maka sekarang adalah kesempatan yang bagus di mana ada banyak pengusaha dan bos-bos dari perusahaan besar. Setidaknya dengan acara seperti ini, Kinan akan lebih mudah dikenali. Sehingga ke depannya mungkin tidak akan ada orang yang berani menindasnya. Tuan Kun, terima kasih atas kedermawanan Anda. Mungkin kali ini acara amal yang diselenggarakan oleh keluarga Hartanto akan mendapatkan dana yang cukup untuk membantu mereka yang kurang mampu di pelosok tersebut. Ucap Rudy sopan. Pak Rudy terlalu menyanjung. Sejatinya itu juga uang pemberian dari keluarga Hartanto, dan saya hanya mengembalikan sebagian saja. Kuni sadar bahwa uang yang diberikan oleh Rudy itu terlalu banyak, bahkan bisa mencapai 2 kali lipatnya dari harga sebenarnya. Kinan pun maju dan berdiri di mimbar sambil menatap seluruh pengusaha yang hadir di acara amal tersebut. Halo semua, perkenalkan nama saya Kinan Mieza, saya baru saja menikah kemarin. Keinginan terbesar saya adalah agar anak-anak yang kurang mampu di kota Malang ini mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang baik sehingga nantinya mereka memiliki kehidupan yang lebih dari cukup untuk menjalani kehidupan di masa depan. Dan saya bersama suami saya adalah salah satu contoh 2 orang yang mendapat manfaat dari acara amal ini, karena kami mendapat beasiswa keluarga Hartanto semasa duduk di bangku menengah atas. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan oleh seluruh pengusaha kota Malang, tak terkecuali keluarga Hartanto. Saat Kinan membungkuk, terdengar riuh tepuk tangan dari seluruh orang yang hadir di sini. Bahkan pidato yang Kinan ucapkan secara spontan membuat semua orang tersentuh, bahkan tidak kalah dramatisnya dengan video tersebut. Saat dia pergi meninggalkan mimbar, banyak bos-bos perusahaan yang merasa kagum akan jiwa sosial yang dimiliki Kinan, bahkan banyak yang berpikir jika Kinan ingin mendirikan sebuah perusahaan, mereka akan membantu dengan segenap kemampuan mereka, karena jiwa baik yang dimiliki Kinan telah menyentuh hati mereka. Yang, kamu jago sekali. Jiwa berbisnismu seperti terpancar tadi. Sanjung Kuni. Aku memang kasihan Yang melihat anak-anak itu. Tapi yang aku lebih heran, dari mana uang yang kamu miliki Yang? Ucap Kinan penasaran. Oh, itu dari hasil usaha aku Yang. Aku beruntung beli batu giok murah. Aku jual dengan sangat tinggi, dan yang membelinya itu Rudy, kepala keluarga Hartanto. Ucap Kuni serius. Kinan hanya mengangguk. Bagaimanapun uangnya juga sudah disumbangkan. Apalagi dia dapat kiriman dari Kuni 20 miliar. Jadi mulai sekarang Kinan yakin kalau Kuni tidak sesederhana itu. Baiklah para hadirin, acara kali ini telah memasuki babak akhir.
Aku harap kita masih bisa bertemu lagi tahun depan dan berikut rincian dana yang telah terkumpul dalam acara amal keluarga Hartanto tahun ini. Seperti yang hadirin lihat, dana yang terkumpul sejumlah 1,9 triliun lebih. Ditambah barusan saya mendapat kabar kalau ada beberapa orang menambah jumlah sumbangannya dan dana yang terkumpul keseluruhan adalah 2,8 triliun. Tepuk tangan untuk kita semua, prok prok prok. Dan saya selaku pembawa acara mewakili seluruh keluarga besar Hartanto mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari pengusaha-pengusaha terbaik dan terbesar di kota ini yang mana bila ada tutur kata yang salah, ataupun tempat yang kurang berkenan, saya ingin mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Setelah acara secara resmi ditutup, banyak para pengusaha yang menuju ke tempat Rudi dan keluarganya berada. Mereka tidak hanya ingin menyanjung keluarga Rudi, tapi mereka juga berharap bisa mengenal Kuni dan Kinan dan mereka lebih mengharapkan lagi bisa menjadi teman mereka. Saling sanjung menyanjung dan juga saling berkenalan adalah sesuatu yang harus dilakukan demi terciptanya hubungan yang baik dan saling menguntungkan. Tuan Rudi, selamat atas kesuksesan acara ini. Tuan Rudi, semoga kelak bisnis keluarga Hartanto menjadi semakin berjaya karena rela memberikan sedikit keuntungan untuk fakir miskin di luaran sana. Tak henti-hentinya sanjungan demi sanjungan terlontarkan dari mulut mereka sambil sedikit melirik ke arah Kuni dan Kinan. Bab 52, Uang untuk dibakar. Mereka berharap bisa berkenalan dengan dua pasangan muda yang secara tidak terduga mendapat perlakuan yang sangat istimewa dari kepala keluarga Hartanto, yaitu Pak Rudi. Melihat banyaknya orang yang sedang melirik Kuni. Perkenalkan beliau Tuan Kun. Beliau adalah dokter mujarab sekaligus penyelamat bagi keluarga Hartanto. Apakah kulit wajahku yang normal ini tidak bisa membuat kalian terkejut? Ucap Rudi keheranan. Sebetulnya hanya beberapa orang saja yang tahu kalau kulit Rudi berubah warna menjadi kuning karena mengidap penyakit hepatitis alkoholik. Jadi Rudi tidak bisa menyalahkan mereka atas ketidaktahuannya. Karena ini juga atas kemauannya sendiri untuk menyembunyikan penyakit yang dideritanya ini. Mendengar penjelasan Rudi, banyak orang yang tidak percaya, apalagi melihat dari usia pasangan ini yang memiliki umur sekitar 20-an tahun. Karena sebagian tidak ada yang percaya, mereka kemudian menjauh untuk pergi ke ruang jamuan makan dengan raut muka yang menunjukkan kekecewaan yang sangat besar. Mereka mengira Kuni adalah anak seorang miliarder dari luar kota, sehingga mereka berbondong-bondong ingin mengenalnya. Tapi saat mendengar kalau Kuni seorang dokter mujarab, minat mereka langsung runtuh. Hanya ada beberapa yang berbincang-bincang dan tetap ingin mengenal Kuni. Jika tebakan mereka benar, kalau Kuni seorang dokter mujarab, mungkin ini bisa menjadi aset terbesar mereka mengingat bahwa uang tidak bisa membeli penyakit kronis. Hanya ada sekitar 5-8 orang yang berbincang-bincang dengan Kuni. Setelah dirasa waktunya sudah selesai, saatnya bagi para tamu undangan untuk pergi meninggalkan gedung acara tersebut. Tuan Kun, tentang pengobatan penyakit saya. Rudi berhenti sejenak sebelum melanjutkan perkataannya. Saya dengar dari Sisel kalau Anda mau mengobati saya setelah acara ini selesai, ucap Rudi ragu-ragu. Jangan khawatir Tuan Rudi, saya pastikan kalau mengobati penyakit Anda hari ini. Dan semua peralatan yang saya butuhkan sudah disediakan oleh Sisel. Ngomong-ngomong, di mana Sisel? Saya tidak melihatnya sejak terakhir istri saya berdiri di atas panggung. Oh sebentar Tuan Kun. Saya akan mencarinya. Rudi bergegas bertanya pada semua pelayan yang ditemuinya. Saat mengetahui kalau Sisel ada di ruang perjamuan makan, Rudi langsung bergegas menuju ke sana. Saat memasuki ruangan itu, Rudi terkejut melihat makanan yang banyak sekali di depan Sisel. Rudi bergegas menghampirinya untuk memperingatkan Sisel kalau makanan yang ada di depannya mengandung lemak yang sangat banyak. Bahkan untuk makan kue saja, Sisel hanya makan sesuap, tidak lebih. Sisel, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu bahwa makanan ini berlemak semua? Ucap Rudi sedikit memarahi Sisel. Untung saja di ruangan tersebut tidak ada orang, hanya Sisel sendirian. Jika tidak, mungkin Sisel akan menjadi perbincangan di kalangan bisnis mereka, di mana seorang dewi transaksi memakan lemak yang berlebihan. Biarkan aku menghabiskan semuanya ayah. Apa ayah tidak lihat istri Kuni seperti apa? Aku yakin Kuni menyukai wanita yang sedikit gemuk,
tidak kurus seperti aku? Ucap Sisel penuh dengan tekad. Kamu bilang apa? Panggil dia Tuan Kun. Dan jangan ulangi lagi perkataanmu yang tidak hormat itu padanya. Ucapan Rudi yang sangat kesal dengan putrinya tersebut. Kuni sendiri yang bilang kalau aku harus memanggil namanya langsung ayah. Kesah Sisel. Rudi hanya terpaku pada apa yang dibicarakan oleh putrinya tentang cara memanggil Kuni. Ayah, ayah, ayah. Haya, ada apa, Cil? Sahut Rudi setelah tersadar dari lamunannya. Jika ayah tidak punya keperluan lain, silakan tinggalkan aku. Aku akan makan dengan kenyang sekarang. Ucap Sisel sambil memakan makanan di depannya. Mendengar ucapan Sisel, Rudi langsung menarik Sisel. Sudah lupakan semua makanan ini, apa kamu lupa kalau ayah sedang sakit dan membutuhkan pengobatan segera? Ucapan Rudi langsung membuat Sisel teringat akan suatu hal. Ayo kita temui Kuni secepatnya ayah. Tuan Kun Sisel? Bentak Rudi. Baik-baik, Tuan Kun. Setelah mereka keluar dan melihat Kuni, mereka bergegas menghampirinya. Tuan Kun, maaf membuat Anda menunggu lama. Ucap Rudi ramah. Tidak apa-apa Tuan Rudi. Oh ya Cil, alat yang aku butuhkan ada di mana? Tanya Kuni. Sisel melirik sekilas Kinan dan Rudi sebelum menjawab pertanyaan Kuni. Semua peralatannya sudah saya siapkan dan sekarang masih di rumah saya Tuan Kun. Mendengar sapaan Sisel yang kembali hormat membuat Kuni mengerti. Kalau begitu mari ke rumah saya Tuan Kun. Bukankah Anda juga ingin mampir ke rumah saya kemarin? Mendengar ucapan Sisel, Kinan langsung mencubit lengan Kuni. Sedang Kuni hanya tersenyum sambil mengiyakan. Kalau begitu mari bergegas ke rumah kamu segera. Ucap Kuni. Setelah mereka menaiki mobil masing-masing. Oh jadi ada yang ingin tidur Sisel nih. Ucap Kinan ngambek. Kamu salah paham sayang. Saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Sisel. Tidak ada apa-apa kok sampai mau tidur bareng. Beneran sayang, aku cuma ditawari mampir, tidak ditawari tidur bareng. Mendengar ucapan Kuni membuat Kinan makin marah. Udah dong sayang, jangan marah. Malam ini aku janji 12 jam, meskipun kamu capek akan aku paksa sampai 12 jam. Kinan hanya menunduk, selain menantikannya, dia masih sedikit marah dengan Kuni. Saat di lampu merah, Kuni mencium Kinan untuk meredakan amarah Kinan. Sejujurnya, Kuni tidak pernah memikirkan wanita lain selain Kinan, apalagi melihat Kinan yang sangat antusias di atas ranjang. Kuni semakin tergila-gila padanya. Laki-laki mana yang bisa menolak pesona wanita yang disukainya, apalagi soal urusan ranjang, hampir 99 pria rela setiap hari bercinta dengan wanita yang dicintainya. Hanya saja saat memikirkan kalau tubuh ini butuh asupan gizi, maka aktivitas bercinta mereka diselingi dengan aktivitas kerja untuk mendapatkan uang. Hanya dalam kurang dari 15 menit, mereka sudah sampai di perumahan Silver Lake di mana rumah Sisel berada. Mereka kemudian masuk ke rumah Sisel yang bisa dibilang perumahan kelas A. Sedang rumah yang memiliki perumahan kelas S atau perumahan utamanya dimiliki seorang miliarder dari kota Rich. Sejujurnya, awalnya Rudi pindah ke sini selain tempatnya yang strategis dan keamanannya terjamin. Rudi ingin sekali mengenal pemilik rumah utama tersebut. Hanya saja sang pemilik tidak pernah menempati rumah tersebut. Disinyalir sang pemilik membeli rumah utama itu hanya untuk mencantumkan statusnya yang terbilang konglomerat gila. Mungkin pedoman mereka bahwa uang ada untuk dibakar, hal itu terbukti dari membeli rumah kelas super dan tidak pernah ditinggalinya. Tuan Kun, silakan duduk, saya akan menyiapkan semua peralatan yang akan Anda butuhkan. Ucap Sisel. Baik Sisel, jangan tergesa-gesa. Pastikan semua yang aku butuhkan dalam kondisi baik, jika tidak maka hasilnya tidak akan baik pula. Baik Tuan Kun? Bab 53, Kesurupan. Baiklah Tuan Rudi, silahkan Anda berbaring, buka baju Anda, dan tolong tutup mata Anda. Meskipun nanti apapun yang Anda rasakan, jangan pernah membuka mata sebelum saya yang menyuruhnya.
Rudy hanya mengangguk lalu membuka baju dan berbaring lalu memejamkan matanya. Tolong untuk semua orang tinggalkan kami berdua. Suamiku? Apa aku juga harus meninggalkan kamar ini? Tanya Kinan. Jika kamu ingin melihat, maka silakan duduk istriku. Mendengar perkataan Kuni, membuat Kinan senang sekali, beda dengan Sisel yang cemburu. Setelah semua orang keluar, Kuni membuka ketiga kotak jarum perak tersebut. Akhirnya dia memilih yang tengah setelah melihat sekilas, karena dalam pandangan mata dewanya, kotak yang tengah memiliki tekstur dan tingkat pengerjaan terbaik dari ketiganya. Tolong tahan sebentar Tuan Rudy. Ucap Kuni sambil menusukkan jarum ke titik-titik akupuntur yang sudah terlihat oleh mata dewanya. Hanya dalam hitungan detik, Kuni sudah menancapkan 7 dari 8 jarum yang diperlukan. Saat akan menancapkan yang terakhir, Kuni selalu mengecek aliran energi, apakah sesuai atau tidak. Dirasa sudah sesuai, Kuni lalu menancapkan yang terakhir dan terdengar teriakan kecil, bukan dari Tuan Rudy, tapi dari Kinan. Sebetulnya saat jarum pertama ditusukkan, Kinan langsung memejamkan mata karena ngeri. Tapi saat dia berpikir sudah selesai, lalu dia membuka mata dan langsung melihat jarum terakhir yang sedang ditusukkan, itu yang membuat dia menjerit kecil. Sedang Tuan Rudy hanya merasakan tubuhnya seperti digigit semut yang sedang menjalar dengan kehangatan yang diterimanya dan tidak membuatnya kesakitan. Setelah itu, Kuni mencabut semua jarumnya dan meletakkan di wadah yang ada alkohol murni untuk mensterilkannya. Tuan Rudy, silakan buka mata Anda. Saat membuka mata, Rudy terkejut, yang awalnya warna samar terlihat, sekarang menjadi jelas. Dan juga detak jantungnya seakan berdenyut dengan pelan dan menenangkan. Selain itu, tubuhnya hangat seolah-olah habis mandi di pemandian air hangat yang membuat seluruh badannya segar. Tuan Kun, terima kasih karena telah menyelamatkanku. Terima kasih Tuan Kun. Terima kasih. Terima kasih. Sambil membungkuk, Rudy sambil meneteskan air mata kebahagiaannya. Rudy yang awalnya sudah pasrah akan hidupnya, tiba-tiba tercerahkan dan dia seolah-olah hidup kembali. Saat Sisel mendengar tangisan Rudy, dia lalu masuk dan bertanya padanya. Ayah, apa yang terjadi? Ucap Sisel cemas. Saya sudah sembuh Sisel, saya sudah sembuh. Tiba-tiba Rudy berhenti menangis dan berteriak-teriak senang pada Sisel. Terima kasih Tuan Kun. Terima kasih Tuan Kun. Karena Tuan Rudy sudah sembuh, maka saya dan istri saya akan pergi sekarang. Tuan Rudy, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan beasiswa yang Anda berikan pada kami berdua. Setelah itu, Kinan menggandeng Kuni dan pergi dari ruangan tersebut. Tunggu Tuan Kun. Ini adalah dokumen kepemilikan aset properti yang saya miliki, di mana perusahaan perhiasan Giok Hartanto juga termasuk. Hanya saja semua yang saya berikan pada Anda adalah semua kepemilikan atas nama saya sendiri. Mohon Anda berkenan menerimanya sesuai janji saya pada Anda. Ucapan Rudy tegas tanpa ada penyesalan sedikit pun. Tidak perlu Tuan Rudy. Saya tidak menginginkan ini semua. Saya mohon terima Tuan Kun. Sesuai janji saya, laki-laki yang dipegang adalah kata-katanya. Jadi mohon terima Tuan Kun. Saya tidak mengharapkannya Tuan Rudy. Hitung-hitung ini sebagai balas budi saya kepada keluarga Hartanto. Ucap Kuni. Begini saja Tuan Kun. Ini hadiah kecil buat Anda. Rumah yang ada di sebelah ini sengaja kami siapkan untuk Anda. Silakan yang ini diterima Tuan Kun. Sisel berkata lalu membungkuk memohon pada Kuni. Kuni melihat Kinan dan Kinan hanya diam saja. Begini saja, silakan Anda bujuk istri saya, dan semua keputusan ada di tangannya sekarang. Suamiku, lebih baik kita menerimanya saja. Terima kasih Nyonya Kun. Terima kasih. Ucap Rudy, sedangkan Sisel hanya diam-diam tersenyum tipis. Setelah itu Kuni dan Kinan kembali ke hotel, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Suamiku, bagaimana kamu memiliki ilmu kedokteran, sedangkan kamu sendiri hanya seorang ojol? Jangan-jangan kamu berbohong ya? Tidak istriku. Aku emang seorang ojol,
tamatan SMA, aku memperoleh teknik akupuntur dari mimpi yang nyata saat aku koma seminggu yang lalu. Kuni sedikit mengarang, meskipun ada kebenaran sedikit, tapi setidaknya cerita ini masih ambigu dan tidak sepenuhnya salah. Koma? Ucap Kinan terkejut. Iya istriku. Sejak sadar dari koma, keberuntunganku selalu baik, bahkan dalam sehari aku bisa mendapat uang 1 miliar. Mendengar Kuni menjelaskan rincian penghasilannya, Kinan hanya bisa melongo. Terus yang kamu bilang beli batu giok murah dijual mahal? Tanya Kinan penasaran. Oh itu aku beli kisaran 350 juta, dan dibeli 2,5 triliun oleh keluarga Hartanto? Hah, 2,5 triliun? Suamiku, kamu tidak berbohong padaku kan? Tidak istriku? Sudah ayo kita mandi, aku udah nggak tahan ini. Sambil menggendong Kinan ke kamar mandi. Saat di dalam, mereka tetap melakukan aktivitas cumbuan yang seperti biasanya. Suamiku, malam ini aku ingin merasakan 12 jam tanpa henti, aku harap kamu mau mengabulkannya. Pinta Kinan dengan wajah honinya yang imut. Jangan khawatir istriku, aku akan memuaskanmu. Kuni mengulum habis bibir mereka Kinan, sejujurnya bibir dan payudara adalah favorit bagi Kuni, karena kedua bentuk tubuh itu selalu terbayang-bayang di pikiran Kuni. Kun Azaz. Desahan Kinan mulai menggema, menikmati kuluman bibir Kuni yang membara. Lidah yang dengan lihainya menyapu rongga mulut Kinan, membuat kakinya lemas tak bertenaga. Melihat Kinan lemas, Kuni lalu menggendongnya ke kasur, tanpa aba-aba langsung menusuknya dengan gaya umum misionari. Oh Yang Kun? Ah, terus Yang Kun, nikmat Yang Kun? Desahan Kinan semakin menambah gairah genjotan yang dilakukan oleh Kuni. Bahkan kali ini, ritmenya sudah di luar nalar, seolah-olah Kuni kesurupan, tanpa memelankan sedikit pun, Kuni menggenjot Kinan tak peduli Kinan mencapai klimaks atau tidak. Terus menggenjot dan menggenjot, sedang Kinan hanya bisa meracau dan mendesah, bahkan sesekali kejang-kejang tapi tidak dihiraukan oleh Kuni. Oh Yang Kun, sakit Yang Kun. Kuni tak mendengar dan tetap melanjutkannya. Kinan semakin berteriak kesakitan seolah-olah dia diperkosa, tak peduli dengan rasa sakit yang dialami korban. Kinan lalu mendorong Kuni hingga jatuh dan barulah Kuni tersadar kembali. Suamiku, aku ini istrimu. Jika kamu menginginkan tubuhku, aku pasti memberikannya. Tapi bisakah kamu menghargai aku? Aku kesakitan. Ucap Kinan sambil menangis. Maaf aku sayang. Aku tidak sadar. Bahkan aku tidak tahu kenapa. Ucap Kuni. Maaf sayang. Maaf. Sini aku pijit biar rasa sakitmu berkurang. Bab 54, Kepala Polisi, Eric Ruembea. Maaf ya istriku. Aku bahkan tidak sadar tadi. Maaf. Ucap Kuni memelas. Sebenarnya tadi Kuni memakai kekuatannya untuk membuatnya lebih tahan lama lagi, hanya saja mungkin kekuatan yang digunakan terlampau besar sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Saat bercinta tadi Kuni tanpa sadar sama sekali, hanya pandangan hitam yang terlihat oleh kedua matanya sepanjang dia melihat. Ini juga yang membuat Kuni merasa kasihan dengan Kinan, karena Kinan merasakan sakit hampir 5 menit. Istriku, maafkan aku ya. Aku tanpa sadar telah menyakitimu. Maaf. Sambil memijit Kinan, Kuni selalu berusaha meminta maaf. Sedangkan Kinan hanya terduduk lesu di atas kasur sambil menahan sakit yang dialaminya. Tak berapa lama setelah dipijit Kuni, rasa sakit itu hilang, tapi tidak dengan trauma Kinan. Kinan masih tertunduk lesu, dia masih membayangkan betapa liarnya suaminya itu. Bahkan saat dia membayangkan betapa sakitnya tadi, membuatnya trauma yang sangat mendalam di pikirannya. Istriku, kamu kenapa diam saja? Apa kamu tidak mau memaafkan aku? Ucap Kuni memelas terus. Aku hanya takut saja. Aku nggak nyangka sakitnya tadi terasa sampai ke ubun-ubun. Ucap Kinan lesu. Apa sekarang masih sakit istriku?
Kinan hanya menggeleng pelan. Tapi pikiranku masih sakit dengan kejadian tadi. Kuni lalu melihat Kinan dengan mata dewanya. Sesaat kemudian dia tahu kalau Kinan sedang trauma akibat kejadian tadi. Setelah dia mengetahui sebab dan akibatnya, lalu dia menggapai jarum yang dihadiahi oleh keluarga Hartanto. Saat Kuni berpikir, dia lalu mengambil jarum tadi. Istriku, pejamkan matamu. Kinan lalu memejamkan matanya dan ada sedikit rasa sakit di dahi dan kepalanya. Beberapa detik kemudian Kinan langsung ceria, bahkan rasa sakit bayang-bayang tadi di kepalanya tidak ada lagi. Sekarang bagaimana perasaan kamu, istriku? Udah baikan suamiku, cuma aneh aja sih, tadi aku kayak ketakutan lihat kamu. Tapi sekarang kok enggak ya? Ucap Kinan keheranan. Hems, tapi masih sayang nggak ke aku? Goda Kuni lagi. Ya sayanglah, masa ke suami sendiri nggak? Sambil merangkul Kuni. Kuni hanya bisa tersenyum dan sejurus kemudian dia mengajak Kinan untuk indahai lagi. Kalau gitu kita lanjut lagi ya istriku. Nanggung nih belum kelar aku. Akhirnya mereka pun lanjut beraktivitas sampai pagi, meskipun tidak 12 jam, tapi 9 jam masa kurang berai. Hehehe. Keesokan harinya. Istriku, aku berencana mau membelikan ibu mertua dan ayah mertua rumah yang layak. Bagaimana menurutmu? Gak usah suamiku. Aku akan membelinya sendiri, apalagi uang yang kamu kasih belum terpakai sama sekali. Ucap Kinan meyakinkan Kuni. Apa kamu yakin istriku? Tidak butuh bantuanku? Yakin, aku akan menyelesaikan tugasku hari ini. Mendengar Kinan sangat yakin, membuat Kuni tidak bisa berkata apa-apa lagi. Baiklah istriku, saya akan mencari uang, kalau kamu ada masalah, segeralah menelponku. Kalau begitu aku berangkat dulu ya suamiku. Tidak mau ku antar istriku? Tidak perlu, aku akan naik taksi saja. Kalau begitu hati-hati ya. Setelah Kinan pergi, Kuni juga pergi, tapi kali ini dia langsung pergi ke perjudian giok lagi. Karena dia mendengar dari Rudy kalau kemarin malam di perjudian batu giok Ahala mendatangkan batu giok baru. Setelah sampai, Kuni langsung masuk, waktu baru jam 11 siang, tapi suasana tampak sepi, hanya ada beberapa orang di 3 ruangan terpisah. Tak mau berlama-lama, Kuni lalu melihat-lihat batu di ruangan utama, hanya melihat dan berkeliling selama 10 menit, dia tahu ada 3 batu berkualitas baik, dengan harga kisaran 170 miliar, dia bisa mendapatkan 2,3 triliun, itu adalah harga dasar, jika dijual bisa lebih dari harga dasar tersebut. Saat memasuki ruangan tengah, Kuni lebih terkejut lagi, karena dalam pengamatan mata dewanya, Kuni bisa melihat jika ada 8 batu giok kualitas baik dan 3 batu giok kualitas tinggi. Dilihat dari bobot batu-batu di ruangan tengah yang sedikit lebih kecil. Tapi jika diakumulasikan, Kuni hanya menghabiskan 3,5 miliar untuk 8,5 triliun. Sedangkan di ruangan dasar atau sampah, Kuni tidak memasukinya, karena dia akan menjadi pusat perhatian jika menyapu habis batu kualitas terbaik di 3 ruangan berbeda. Setelah dihitung total pengeluaran Kuni, di ruangan utama Kuni membeli 3 batu kualitas baik dan 3 batu lagi kualitas sampah seharga 400 miliar. Sedangkan di ruang tengah, Kuni membeli 11 batu berkualitas baik dan tinggi, dan 9 batu berkualitas sampah seharga 5 miliar. Setelah dijumlahkan, hanya mengeluarkan 405 miliar bisa mendapatkan 10 triliun lebih. Sebuah keuntungan yang sangat menggiurkan batin Kuni. Lalu dia menelpon Rudy untuk membahas penjualan batu tersebut. Halo Tuan Rudy, saya berada di tempat perjudian batu giok Ahala. Saya ingin menjual semua batu yang telah saya pilih, itu jika Anda berkenan membelinya. Oh baik Tuan Kun, tunggu saya sebentar. Saya akan ke sana sekarang juga. Ucap Rudy hormat dan tergesa-gesa karena tidak ingin membuat Kuni menunggu lama. Sisel, cepat telepon Tuan Erik untuk menuju ke Ahala sekarang. Teriak Rudy pada Sisel. Ada apa ya? Kenapa kamu terburu-buru? Tuan Kun telah menunggu kita di Ahala, apa kamu tidak mengerti maksud saya? Tuan Kun? Baik ayah, kita bisa berangkat sekarang. Mendengar nama Kuni,
Sisel bersemangat sekali, apalagi hanya dalam semalam, pipinya sedikit berisi dan tidak tirus lagi. Dalam perjalanan. Halo Tuan Erik, jika Anda memiliki waktu sekarang, Anda bisa datang ke Ahla, karena mungkin barang yang Anda inginkan akan berada di sana saat ini. Ahla? Baik-baik saya ke sana sekarang. Jawab Erik. Setelah 15 menit, mobil Bentley Black telah tiba, dibarengi mobil patroli di belakangnya. Rudy dan Erik tiba secara bersamaan dan mereka saling menyapa sebelum masuk ke Ahla. Selamat siang Tuan Kun, perkenalkan ini Erik Rumba kepala polisi di kota ini. Beliau adalah teman saya selama SMA dan juga seangkatan. Rudy menjelaskan perihal Erik. Halo Tuan Erik, senang berkenalan dengan anak. Sambil mengulurkan tangannya. Erik lalu menjabat tangan Kuni sambil menyapa balik. Halo Tuan Kun. Hei Sisel, sepertinya kamu agak gemukan ya dari kemarin malam terlihat. Ucap Kuni menyapa Sisel. Sisel hanya tersenyum dengan senyuman yang bisa dibilang senyum penuh kebahagiaan. Bagaimana bisa dia melewatkan kesempatan ini, karena setiap ucapan Kuni barusan memiliki makna kalau Kuni selalu memperhatikannya. Saya hanya naik 2 kilo Tuan Kun. Mungkin dalam minggu-minggu ini akan naik 10 kilo. Ucapnya malu-malu. Sebetulnya membicarakan berat badan wanita adalah urusan yang tabu, tapi saat Kuni membicarakannya, Sisel malah tersenyum senang, seolah-olah dia ingin menunjukkan kalau dia juga bisa seperti Kinan.